Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Hardian Samasya selaku dosen mata pengampu patologi sosial dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul perjudian. Perkenalkan, saya Fitri Handayani sebagai moderator dan pemateri, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Dinda Aulia sebagai pemateri, Karina sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Rona Yulia. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama adalah tentang pengertian perjudian. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan atau sebuah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Menurut Hamka, judi adalah segala permainan yang menghilangkan tempo dan melalaikan waktu dari membawa taruhan. Sedangkan menurut Rashid Rida bahwa perjudian adalah permainan yang mensyaratkan bahwa orang yang menang menerima seluruh taruhan yang ditentukan dalam permainan itu. Selanjutnya yaitu dalam Undang-Undang KUHP pasal 303 ayat 3, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di dalamnya termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karina. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk perjudian. Yang pertama, perjudian dengan taruhan uang. Perjudian pada kategori ini menggunakan uang sebagai hadiahnya, di mana setiap orang mengumpulkan sejumlah uang menjadi satu. Kemudian mereka melakukan suatu kegiatan persaingan, dan setelah persaingan berakhir, sang pemenang berhak atas uang tersebut. Perjudian jenis ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama togel, yang kedua sabung ayam, yang ketiga sumbangan dana sosial berhadiah atau SDSB, dan yang keempat judi kartu. Yang kedua ada perjudian dengan taruhan barang. Kebanyakan perjudian ini dilakukan dalam permainan anak-anak, misalkan adu kelereng, adu karet, adu gambar, dan lainnya. Dalam hal lain, lotre pun dapat berupa judi barang maupun uang, karena tidak sedikit yang memberikan hadiah lotre berupa barang, baik barang dengan harga murah sampai dengan yang mahal seperti rumah, mobil, dan barang mewah lainnya. Yang ketiga, perjudian dengan taruhan tindakan. Judi jenis ini merupakan judi yang jarang dan ada pada kelompok tertentu saja, misalnya tentang judi dalam tinju atau bela diri. Mempertaruhkan seseorang wanita untuk melakukan sesuatu hal, seorang untuk membunuh, berwisata, atau yang lainnya. Yang C. Hukum yang mengatur perjudian. Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP sebagai dasar pengaturan larangan perjudian. Menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam perkembangannya mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Karina.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rona Yulia. Kepadanya saya persilakan. D. Faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian. Beberapa bahan pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian tampak dan konsideran menimbang sebagai berikut. Baiklah, sepertinya Rona terkendala jaringan dan di sini akan saya ambil alih. Beberapa bahan pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian tampak pada konsideran atau menimbang sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, bahwa karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dan seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonasi tanggal 7 Maret 1912 atau Stenblat tahun 1972 nomor 230 sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah. Terakhir dengan Ordonasi tanggal 31 Oktober 1935 yaitu Stenblat tahun 1935 nomor 526 telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu disusun undang-undang tentang penertiban perjudian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Aulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu D, faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian. Faktor yang pertama adalah faktor sosial dan ekonomi.
Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena mereka berpikir dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas. Faktor yang kedua adalah faktor situasional. Di antaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspos para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah, dan dapat terjadi pada siapa saja, padahal kenyataannya kemungkinan untuk menang sangatlah kecil. Faktor yang ketiga adalah faktor belajar. Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi, yang memang pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya sendiri, dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali. Faktor yang keempat adalah persepsi tentang probabilitas kemenangan. Persepsi yang dimaksudkan di sini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil, karena keyakinan yang ada hanyalah satu ilusi subjektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran, kalau sekarang belum menang, pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya. Faktor yang kelima adalah faktor persepsi terhadap keterampilan. Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka, kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan, tetapi dianggap sebagai hampir menang, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dinda Aulia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rona Yulia. Kepadanya saya persilakan. Faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian. Sanksi dan dampak dari perjudian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor yang A, Sanksi dalam Hukum Negara, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Adapun sanksi dalam hukum agama dan faktor sosial. Agama dan sosial memberikan sanksi yang cenderung bersifat moral, di antaranya para pelaku tersebut mendapatkan cemoohan
pengucilan, penghujatan, dan lainnya. Namun dalam hal lain, agama dan faktor sosial juga mengatur dalam tindakan pidana, seperti halnya di Aceh yang menerapkan adanya hukubat, yakni cambuk sebanyak 12 kali, dan denda paling banyak 35 juta. Lanjut. Adapun tindakan masyarakat terhadap perjudian, perjudian bisa dihilangkan jika ada konsekuensinya yang pasti dalam masyarakat dalam hal diantaranya yaitu 1. Mengajarkan anak-anak dengan permainan yang lebih relevan dan tidak mengandung unsur judi. Yang kedua, jauhi semua jenis permainan judi. Yang ketiga, memberikan sanksi tegas baik secara moral maupun material bagi para pelaku perjudian. Keempat, meningkatkan sumber daya manusia dengan peningkatan pendidikan agar dapat memperbaiki diri dalam hal ilmu maupun ekonomi. Yang kelima, jalankan aturan yang berlaku, aturan negara yang baik, kebiasaan maupun agama. Yang keenam, laporkan setiap perjudian yang terjadi di lingkungannya kepada pihak yang berwenang. Ketujuh, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memperkuat keimanan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rona Yulia. Baik, langsung saja di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi kelompok kami. Kesimpulannya yaitu perjudian telah ada sejak lama, bahkan perjudian kerap dianggap sebagai budaya yang baik, sadar maupun tidak menjadi rutinitas bagi masyarakat. Perjudian tidak akan pernah bisa terhapuskan apabila masyarakat tidak memegang teguh agama dan peraturan negaranya. Apalagi perjudian semakin hari semakin berkembang seiring perkembangan zaman, baik perjudian konvensional maupun elektronik dalam internet. Hal ini memberikan pandangan kepada manusia bahwa perjudian seakan-akan menjadi lumrah untuk dilaksanakan. Perjudian bahkan cenderung dianggap sebagai tindakan konvensional yang menyebabkan tindakan penanggulangan terhadap perjudian sulit untuk dilakukan. Kurangnya perhatian dari aparat hukum dan pemerintah serta tidak adanya niat dari masyarakat untuk menangani perjudian menjadi alasan utama perjudian tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baiklah, untuk sesi tanya-jawab dilanjutkan di Trello dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.